Lampu teras mati sendiri saat pintu tertutup di belakangku, dan udara dingin Natal langsung menempel di tengkuku. Aku berhenti melangkah, mendengar detak jam di pergelangan tangan yang tiba-tiba terasa terlalu keras, seolah rumah itu baru saja menahan napasnya. Tanganku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena senyum yang masih tertinggal di wajahku, senyum yang kupaksakan agar tak ada yang melihat retaknya kepercayaan. Aku berdiri sendirian di halaman, tanpa jaket, tanpa penjelasan, dan tanpa hak untuk kembali. Di balik jendela, bayangan bergerak, lalu berhenti. Ada kendali yang bergeser, halus tapi tegas, aku yang pergi, mereka yang mengunci. Untuk sesaat, dunia terasa sunyi. Salju tipis di aspal tidak berbunyi. Napasku terhenti di antara 2 detik yang tak mau berlalu. Dan pada jeda itu, aku sadar, sejak malam ini, aku bukan sekadar ditolak, aku sedang dihapus. Keheningan turun, berat dan dingin. Dada sezak, pikiran melaya. Pernahkah kamu merasakan firasat yang membuat jalan pulang terasa seperti jalan menuju jurang? Lampu ruang makan terlalu terang malam itu. Terang yang tidak hangat. Terang yang membuat bayangan wajah terlihat lebih keras dari biasanya. Aku menyadarinya saat senyumku terasa kaku, seolah ditahan oleh otot yang lupa cara rileks. Suara sendok beradu dengan piring terdengar terlalu nyaring, memantul di dinding rumah yang seharusnya penuh tawa Natal. Ayah, suara itu datang ringan, polos, tanpa beban. Kamu tidak diterima. Kalimatnya pendek. Tidak marah. Tidak sedih. Seperti menyebut cuaca. Aku tertawa kecil. Reflex. Tawa yang keluar lebih cepat daripada pikiranku. Aku mengangguk, seolah memahami lelucon yang tidak benar-benar lucu. Di sekeliling meja, tak ada yang menatapku lama. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang mengoreksi. Itu momen pertama ketika tubuhku tahu sesuatu yang belum berani diterima kepalaku. Aroma kayu manis dan daging panggang memenuhi udara, tapi tak satu pun mengundang selera. Tanganku bergerak otomatis, memotong, mengunyah, menelan. Setiap gerakan terasa dipelajari, bukan alami. Aku menjaga peran itu, ayah yang hadir, suami yang tenang, pria yang tidak menuntut penjelasan pada malam suci. Natal selalu punya aturan tak tertulis. Jangan merusak suasana. Jangan membawa konflik ke meja makan. Jangan bertanya terlalu dalam. Aku mematuhi semuanya. Tatapan istriku singgah sebentar, lalu pergi. Terlalu cepat untuk disebut kebetulan. Terlalu rapi untuk disebut kebohongan. Aku menangkap jeda itu, sepersekian detik, dan menyimpannya di tempat yang sama dengan perasaan lain yang tak bisa kuberi nama. Anak-anak berbicara tentang hadiah, tentang salju, tentang liburan. Suara mereka ringan, mengambang. Aku ikut tersenyum. Senyum yang kupoles agar tidak retak. Kapek, tanyanya singkat. Sedikit, jawabku. 9 huruf. Ia mengangguk. Tidak mendekat. Tidak bertanya lagi. Di dinding, kalender Natal menunjukkan tanggal 25. Angka merah yang biasanya berarti perayaan. Malam ini, ia terasa seperti tanda peringatan yang terlambat dibaca. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali suasana terasa seperti ini. Ada kilasan, tahun lalu, atau 2 tahun lalu, saat sebuah percakapan berhenti terlalu cepat. Saat pintu kamar ditutup dengan hati-hati. Saat sebuah pesan tidak pernah dibalas. Hal-hal kecil yang dulu kutamai lelah, kesibukan, fase. Malam itu, semua fase berkumpul menjadi satu garis lurus. Aku membantu membereskan meja. Piring-piring berpindah tangan tanpa suara. Aku menyadari rak di sudut dapur tampak lebih kosong. Sebuah toples kue yang biasanya ada, menghilang. Tidak penting, kataku pada diri sendiri. Pindah tempat, mungkin. Namun daftar kecil mulai terbentuk di kepalaku. Tanpa kusadari, aku menghitung. Setelah anak-anak masuk kamar, suasana berubah. Rumah mengendur. Lampu diredupkan. Televisi menyala tanpa suara. Aku duduk di ujung sofa, jarak aman yang tidak pernah kami sepakati, namun selalu terjaga. Aku pulang dulu, kataku, setengah bercanda. Besok kerja? Ia menoleh. Ayah. Satu kata. Tanpa nada. Aku mengenakan jaket.
Kunci mobil tidak ada di gantungan biasanya. Aku mencarinya, menemukan di laci dekat pintu. Laci yang jarang kubuka. Lagi-lagi, kuanggap sepele. Anakku muncul di lorong. Mengentuk. Rambut akakakan. Kamu tidak diterima, katanya lagi, pelan. Bukan mengulang, lebih seperti memastikan. Kita bahas nanti, jawabku, masih tersenyum. Ia mengangguk, lalu pergi. Tidak ada pelukan. Pintu tertutup di belakangku dengan bunyi yang terlalu tegas. Udara malam menyergap. Aku berjalan ke mobil, senyum masih tertinggal di wajah seperti topeng yang lupa dilepas. Jalanan lenggang. Lampu-lampu Natal di rumah tetangga berkelip, meriah, kontras dengan kesunyian di dadaku. Sepanjang jalan pulang, aku berbicara pada diriku sendiri. Mencari alasan. Mungkin anak-anak salah dengar. Mungkin ada salah paham. Mungkin itu hanya candaan yang gagal. Aku pandai merasionalisasi. Bertahun-tahun hidup mengajarkanku cara menamai rasa tidak nyaman agar terdengar jinak. Di rumah, aku membuka pintu dan disambut keheningan. Jam dinding berdetak. Bau rumah berbeda. Lebih bersih. Terlalu bersih. Aku meletakkan jaket, menyalakan lampu, dan baru menyadari rak sepatu tampak lebih rapi. Sepatu yang biasanya kupakai ke kantor tidak ada. Hatiku berdebar, cepat, lalu melambat. Jangan berlebihan, kataku. Mungkin sedang dibersihkan. Aku masuk kamar. Lemari terbuka setengah. Sisi kananku lebih kosong. Beberapa kemeja hilang. Aku menyentuh gantungan, dingin. Ada ruang di antara pakaian yang dulu rapat. Ruang itu terasa seperti jeda dalam percakapan, tidak diucapkan, tapi bermakna. Ponsel keberjeter. Pesan masuk. Singkat. Kita perlu waktu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada nama. Aku duduk di tepi ranjang. Menghirup napas dalam-dalam. Waktu. Kata itu terdengar netral, padahal berat. Aku membalas, berhenti, lalu menghapus. Tidak ada jawaban yang tepat. Di meja kecil dekat pintu, aku melihat map coklat. Biasanya berisi tagihan. Aku membukanya tanpa niat khusus. Di dalamnya, satu lembar kertas terlipat rapi. Surat administrasi. Singkat. Dinjen. Nama lengkapku tercetak jelas, diikuti kalimat yang terlalu resmi untuk urusan keluarga. Akses ditangguhkan sementara. Tenggengku jamatar. Bukan karena takut, tapi karena kesadaran yang terlambat. Ini bukan emosi. Ini prosedur. Aku melipat kembali kertas itu, menaruhnya di tempat semula. Lampu kamar kupadamkan. Dalam gelap, aku berbaring tanpa melepas pakaian. Menatap langit-langit yang tak terlihat. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa besok semuanya akan jelas. Bahwa pagi membawa penjelasan. Bahwa waktu memang dibutuhkan. Itu keyakinan palsu yang kupeluk rapat, seperti selimut tipis di malam dingin. Di luar, angin berdesir. Jam berdetak. Dan jauh di dalam dadaku, sesuatu telah dicabut rapi, tanpa suara, tanpa darah, menyisakan ruang kosong yang belum ku ketahui ukurannya. Keesokan harinya, peringatan pertama muncul. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada alarm. Tidak ada langkah kecil di lorong. Hanya dengung kulkas dan cahaya pucat yang merayap melalui celah tirai. Aku terbangun dengan perasaan seolah terlambat pada sesuatu yang belum ku mengerti. Aku duduk lama di tepi ranjang. Mendengarkan rumah. Mengatung bunyi. 1, 2. Tidak ada yang lain. Biasanya, pagi memiliki ritme. Ada pintu kamar anak terbuka. Ada air menyala di kamar mandi. Ada suara sendok beradu dengan cangkir. Hari ini, rumah seperti ruang tunggu yang ditinggalkan. Ponselku tak bergetar. Aku membuka pesan semalam. Kita perlu waktu. Tidak ada tambahan. Tidak ada penjelasan. Aku menunggu titik-titik pertanda balasan. Tidak muncul. Aku menutup layar, membukanya lagi, berharap waktu bekerja seperti itu. Tidak. Aku berjalan ke dapur. Rak kopi masih di tempatnya, tapi toples gula telah berganti. Yang baru transparan, tanpa label. Hal sepele. Namun terasa seperti seseorang telah masuk dan menyusun ulang kebiasaan tanpa bertanya.
Aku menyeduh kopi. Rasanya lebih pahit dari biasanya, atau mungkin lidahku yang berubah. Di meja, kalender masih terbuka pada tanggal kemarin. Aku merobeknya, lalu berhenti. Menempelkan kembali dengan rapi. Seolah jika hari tidak bergerak, kejadian juga tidak. Aku mencoba menelepon. Nada sambung terdengar lama, lalu terputus. Pesan singkat kukirim, kapan kita bicara? Centang 1. Tidak menjadi 2. Di luar, suara motor tetangga melintas. Dunia berjalan seperti biasa. Aku berdiri di antara itu semua, tidak termasuk. Aku membuka laptop. Akses email kantor meminta verifikasi ulang. Kode dikirim ke nomor yang tidak lagi aktif. Aku mencoba lagi. Gagal. Ada pesan kecil di sudut layar, hubungi administrator. Administrator. Kata itu mengendap. Dinjen. Terlalu formal untuk pagi setelah Natal. Aku menghubungi rekan kerja. Suaranya terdengar ragu saat menjawab. Kemikuti, kon. Aku tidak ajukan cuti. Oh. Kupiker, kalimatnya menggantang. Lalu berubah. Nanti kita bahas. Kami tidak membahas apapun. Aku mencatat. Bukan di kertas. Di kepalaku. Satu demi satu. Akses. Komunikasi. Kedekatan. Semua terlihat kecil jika berdiri sendiri. Bersama, mereka membentuk sesuatu yang tak ingin ku sebut. Siang menjelang. Aku keluar rumah. Pintu gerbang terasa lebih berat saat ditutup. Di jalan, aku berhenti di warung langganan. Penjual menatapku aneh, lalu tersenyum canggung. Biasanya sama keluarga, katanya. Ayah, jawabku. Satu kata lagi. Aku duduk, menyeruput teh. Mendengarkan percakapan orang lain. Tidak ada yang menyebut namaku. Tidak ada yang perlu. Rasa bersalah merayap tanpa sebab yang jelas. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku melewatkan sesuatu? Apakah aku salah mengingat? Salah menilai? Aku pulang dengan langkah lebih cepat. Rumah tetap sunyi. Di meja ruang tamu, ada map lain. Aku yakin tidak melihatnya kemarin. Aku membukanya perlahan. Brosur layanan konseling keluarga. Tanggal janji tertera. Bukan namaku yang tercantum sebagai peserta utama. Dadaku menjenkang. Ini bukan serangan. Ini persiapan. Aku mencoba berbicara dengan anakku. Ia duduk di lantai, menyusun balok. Kamu sekolah hari ini? Ayah. Kemarin kamu bilang ayah tidak diterima. Maksudmu apa? Ia berhenti menyusun. Menggangkit bahu kesilnya. Kata ibu. Katanya apa? Katanya ayah harus pergi dulu. Kenapa? Ia menunduk. Balok jatuh satu. Bayar tenang. Tidak ada kebencian di suaranya. Tidak ada tuduhan. Hanya pengulangan. Aku tidak melanjutkan. Ada batas tak terlihat yang tidak boleh kulewati. Anak-anak selalu berada di sisi yang paling sunyi dari konflik. Aku tidak ingin menariknya. Aku menutup pintu kamar, berdiri di dalam, bernapas pelan. Ada perasaan diawasi meski tak ada siapapun. Aku memeriksa lemari lagi. Sisi kananku makin kosong. Bukan karena barang dipindah. Karena keputusan dibuat. Aku menemukan catatan kecil di laci. Tulisan tangan istriku. Rapi. Teraker. Daftar hal yang perlu disepakati. Tidak ada tanggal. Tidak ada tanda tangan. Hanya poin-poin yang terdengar masuk akal jika dibaca tanpa konteks. Aku membaca ulang. Setiap kali, nada di kepalaku berubah. Dari diskusi menjadi vonis. Aku mencoba mengingat percakapan terakhir kami yang benar-benar jujur. Sulit. Yang ada hanya jeda-jeda. Topik aman. Sanyam terlady. Aku menyadari betapa lama aku hidup di permukaan. Sore hari, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara pria. Tenang. Terlalu tenang. Kami hanya ingin memastikan proses berjalan lancar. Proses apa? Transisai. Aku menutup telepon tanpa menjawab. Tenggang kedinjen. Kaki terasa lemah. Ini bukan salah paham. Ini sistem yang bergerak tanpa perlu persetujuanku. Aku membuka kembali map semalam. Surat akses ditangguhkan. Di pojok bawah,
Ada catatan kecil yang terlewat. Tanggal evaluasi ulang. 2 hari lagi. 2 hari. Aku duduk di lantai, bersandar pada tempat tidur. Mengatang napas. Tidak panik. Belum. Tapi ruang gerakku menyempit. Aku mulai memahami bahwa setiap langkahku telah diperkirakan. Setiap kebingunganku diantisipasi. Aku mengirim pesan terakhir. Kita perlu bicara hari ini. Balasan datang cepat. Terlalu cepat. Nanti. Satu kata. Ragi. Aku mematikan ponsel. Mendengarkan rumah. Senyap yang kini terasa mengancam. Rasa aman yang dulu kupikir permanen, berubah menjadi kewaspadaan yang konstan. Di malam hari, aku membuka laptop sekali lagi. Mencari dokumen yang mungkin terlewat. Di folder lama, ada berkas yang tidak kukenal. Tanggalnya baru. Jadalnya neutral. Isinya ringkas. Jadwal. Tenggat. Persetujuan. Di bagian akhir, tercantum batas waktu. Jika tidak ada respons, keputusan akan diberlakukan sepenuhnya. Aku menutup layar. Gelap menelan ruangan. Aku berdiri di sana, diam, menyadari bahwa waktu bukan lagi milikku. Tekanan itu akhirnya memaksa kebenaran untuk muncul. Aku terbangun dengan jantung berlari, seolah ada sesuatu yang baru saja runtuh tanpa suara. Udara kamar terasa lebih tipis. Dinding seperti mendekat. Aku duduk, menahan napas, mendengarkan denyut di telinga yang menutupi segalanya. Pagi belum sepenuhnya datang. Cahaya abu-abu menggantung di jendela, ragu untuk masuk. Ponselku menyala di meja, tanpa notifikasi. Sunyi yang terlalu rapi. Aku berdiri, berjalan tanpa tujuan jelas, dan mulai mengumpulkan potongan yang selama ini kugeser ke pinggir kesadaran. Map. Catatan. Kalender. Browser counseling. Semua tersusun dengan logika yang bukan milikku. Ketika ku coba menyusunnya ulang, gambarnya muncul utuh, terlalu jelas, terlalu kejam. Ini bukan jeda. Ini pemisahan. Aku mengingat momen-momen kecil yang dulu terasa hangat. Tangan kecil menggenggam jariku di taman. Tawa yang meledak saat hujan pertama. Janji-janji sederhana di malam panjang. Semua itu kini berdiri berhadapan dengan lembaran dingin yang mempersoalkan peranku sebagai orang tua. Kata-katanya netral, tapi dampaknya memukul. Tubuhku bereaksi lebih dulu. Napas pendek. Telapak tangan basah. Penglihatan menyempit di tepi. Aku duduk di lantai, punggung menempel lemari, menunggu gelombang itu surut. Panik datang seperti ombak, datang, menghantam, lalu pergi, meninggalkan kelelahan yang lengket. Aku berkata pada diri sendiri untuk tetap tenang. Jangan bergerak cepat. Jangan memperkeruh. Logika harus memimpin. Aku menyeduh teh, menunggu uapnya turun, mengikuti ritual yang biasanya menenangkan. Tanganku gemetar saat menuang. Kanker berdanting pelan. Aku mencoba menghubungi lagi. Nada sambung. Terputus. Pesan ku ketik, ku hapus, ku ketik lagi. Aku ingin bicara hari ini. Aku menunggu. Menit terasa panjang. Balasan datang singkat. Tidak perlu. Kata itu mendorongku ke tepi jurang yang selama ini kupalingkan wajah. Tidak perlu, artinya semua sudah diputuskan. Aku berdiri lama di tengah dapur, memandangi meja yang bersih, terlalu bersih, seperti persiapan sebelum tamu datang. Tamu itu bukan aku. Aku memutuskan bertemu langsung. Tanpa drama. Tanpa ancaman. Aku ingin menjembatani jurang ini, sekali saja. Aku menyiapkan diri dengan kalimat-kalimat pendek, aman. Menawarkan mendengar. Menawarkan waktu. Menawarkan tanggung jawab. Semua yang terdengar dewasa dan masuk akal. Di rumah yang dulu kusebut kami, pintu terbuka dengan jarak aman. Wajah itu tenang. Terlalu tenang. Kita tidak perlu memperpanjang, katanya. Aku hanya ingin jelas. Kita sudah jelas. Aku melihat ke dalam. Anak-anak tidak terlihat. Sepatu mereka tersusun rapi. Bau pembazi menusuk. Aku bertanya tentang mereka. Mereka baik, jawabnya. Lebih tenang. Kata itu kembali. Tenang. Seolah kehadiranku adalah sumber kebisingan. Aku menawarkan kompromi. Jadwal. Batas.
Konseling bersama. Ia mengangguk, lalu menolak tanpa emosi. Setiap penolakannya terdengar rasional, berlapis alasan yang sukar dipatahkan. Aku merasakan tanah di bawah kakiku tergerus, sedikit demi sedikit. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti, kataku. Masalahnya, kamu tidak sadar saat menyakiti, jawabnya. Kalimat itu menusuk karena rapi. Aku ingin membela diri, tapi suara di kepalaku mendahului. Bagaimana jika aku memang luput? Bagaimana jika ingatanku bias? Rasa bersalah ditanamkan halus, seperti jarum kecil yang terus didorong. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Aku bertanya tentang dokumen-dokumen itu. Tentang akses yang dicabut. Tentang tenggat. Ia tidak menyangkal. Tidak juga menjelaskan. Hanya menyebut prosedur. Kata itu lagi, Dinjen, Neutral. Ketika aku menyebut hakku sebagai ayah, ia menatapku lama. Jeda itu berbicara lebih keras dari kata apapun. Kita fokus pada yang terbaik, katanya. Terbaik untuk siapa? Aku pulang dengan kepala berat. Jalan terasa lebih sempit. Klaxon Turdengar aggressive. Setiap orang tampak bergerak cepat, sementara aku tertinggal. Di rumah, aku membuka album lama. Foto-foto tertium. Aku memegang satu bingkai, menyadari betapa mudahnya gambar mengkhianati kebenaran. Tubuhku kembali bereaksi. Perut mule. Kaki lemas. Aku berbaring, menatap langit-langit, membiarkan gelombang datang dan pergi. Aku tidak menangis. Air mata terasa seperti kemewahan yang tak bisa kupakai. Yang ada hanya duka terpendam, mengendap seperti lumpur. Sore itu, seorang kenalan menelepon. Nadanya ramah, terlalu ramah. Aku dengar kamu sedang melalui masa sulit, katanya. Dari siapa? Lingkaran kecil. Lingkaran itu mengecil lagi. Cerita tentangku berjalan tanpa aku. Narasi tandingan menguat, menyusun diriku sebagai masalah yang perlu ditata. Aku mendengarkan, mengoreksi dengan lembut, tapi pembicaraan selalu kembali ke titik yang sama. Aku dibuat terdengar defensif hanya dengan mencoba menjelaskan. Malam turun. Aku memeriksa pintu. Mengunci 2 kali. Kebiasaan baru. Aku mematikan lampu, menyalakan kembali, memastikan tidak ada yang terlewat. Keheningan menjadi benda padat yang menekan dada. Aku duduk di kursi, ponsel di tangan, menunggu sesuatu yang tak kunamai. Pesan masuk. Nomor tak dikenal. Isinya pendek. Jangan membuat ini sulit. Aku membaca berulang. Tidak ada ancaman eksplisit. Justru itu yang membuatnya dingin. Aku merasakan kulit di tengkuku mengeras. Ini bukan lagi soal perasaan. Ini soal keselamatan. Tentang batas yang tidak boleh kulewati. Aku menghapus pesan itu. Mematikan ponsel. Lalu menyalakannya kembali. Aku tidak ingin buta, tapi juga tidak ingin ditarik. Aku berdiri di depan cermin. Wajahku terlihat asing. Mata cekung. Rahang tegang. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan, melepas perlahan. Kendali. Aku tidak boleh kehilangannya. Tidak sekarang. Di luar, langkah kaki terdengar lewat. Aku menegang, lalu menyadari itu hanya tetangga. Reaksi berlebihan. Namun kewaspadaan kini menjadi mode default. Setiap bunyi adalah pertanyaan. Setiap bayangan adalah kemungkinan. Aku membuka kembali dokumen yang kutemukan. Tenggat itu berkilau seperti pisau. Waktu menipis. Aku menyadari bahwa pengkhianatan ini tidak akan berhenti dengan sendirinya. Ia dirancang untuk bergerak, untuk menekan, untuk menyingkirkan. Aku mematikan lampu. Duduk dalam gelap. Mendengarkan napasku sendiri. Di keheningan yang mencekik itu, satu hal menjadi jelas. Jika aku tidak bergerak dengan cermat, aku akan lenyap tanpa jejak. Ancaman itu tidak diucapkan, tapi hadir di setiap jeda. Dan di titik itulah, naluri bertahan hidup mengambil alih. Aku berhenti bergerak saat mendengar bunyi itu. Klik pelan dari arah pintu depan. Bukan dibuka. Bukan ditutup. Hanya suara kunci yang disentuh, lalu dilepas. Aku berdiri membeku, menghitung detak jantung sampai bunyi berikutnya tak pernah datang. Sejak malam itu, aku berhenti hidup seperti biasa. Rutinitas adalah jejak.
Jejak adalah undangan. Aku bangun lebih awal, tidur lebih larut, keluar rumah di jam yang tak konsisten. Tirai selalu tertutup setengah, cukup untuk cahaya masuk, tidak cukup untuk siluet terbaca. Ponsel ku setel tanpa notifikasi suara. Getaran pun kumatikan. Aku belajar membaca dunia tanpa bantuan layar. Aku menyingkirkan foto-foto dari ruang tamu. Bukan karena sedih, tapi karena memori bisa jadi senjata. Aku memindahkan dokumen ke tempat yang tak terduga, di balik buku lama, di dalam map berlabel banal. Aku membuat salinan. 2, 3, menyebarkannya seperti jangkar kecil, berharap satu bertahan jika yang lain tenggelam. Aku berhenti bertanya. Bertanya menarik perhatian. Aku mulai mengamati. Di warung, aku duduk membelakangi jalan. Di kantor pos, aku berdiri dekat pintu keluar. Di rumah, aku mendengarkan sebelum melangkah. Dunia menyempit menjadi peta ancaman. Orang-orang dinilai ulang, bukan dari kebaikan, tapi dari konsistensi. Siapa yang menghindari tatapan? Siapa yang terlalu ramah? Siapa yang tahu lebih banyak dari seharusnya? Aku mengunci akses emosional. Setiap pesan ku baca tanpa membalas. Setiap telepon ku terima dengan suara netral. Tidak marah. Tidak memohon. Emosi adalah kebocoran. Di tengah fokus dingin itu, motif mulai terlihat. Bukan soal kesalahan. Bukan soal konflik rumah tangga. Ini tentang kendali. Tentang narasi. Tentang memindahkan posisi ayah menjadi variabel yang bisa diatur, bukan hak yang melekat. Aku menyadari betapa rapi semuanya disusun, konseling, prosedur, tenggat. Ini bukan reaksi. Ini rencana. Kesadaran itu menggeser sesuatu di dadaku. Tak ada lagi ruang untuk berharap. Yang tersisa hanya perhitungan. Aku menyusun bukti dengan metodis. Pesan, tanggal, perubahan akses, pernyataan lisan yang diulang anak-anak tanpa mengerti. Aku tidak merekam mereka. Aku mencatat waktu, nada, jeda. Kebenaran sering bersembunyi di sela-sela. Kelelahan mental menjuntai seperti kebut. Ada hari-hari ketika aku lupa makan. Ada malam-malam ketika tidur datang tanpa mimpi, hanya jatuh. Aku memaksa diri tetap terjaga, minum air, bernapas perlahan. Bertahan bukan tentang heroik, tentang konsistensi kecil. Aku hampir membuat kesalahan. Di sebuah sore yang lengang, aku membuka laptop di tempat umum. Terlalu lama. Terlalu percaya pada keramaian. Aku merasakan tatapan, lalu suara kursi bergeser. Seorang pria duduk 2 meja dari jarakku. Tidak menatap langsung. Tidak perlu. Aku menutup layar, bangkit, meninggalkan kopi setengah penuh. Di rumah, napasku baru kembali normal. Aku menyadari betapa rapuh posisiku. Satu kelalaian, dan semua bisa berbalik. Telepon masuk. Nomor yang sama. Suara itu tenang seperti sebelumnya. Kami tahu kamu mengumpulkan sesuatu, katanya. Aku tidak menjawab. Ini tidak perlu jadi rumit. Nada itu bukan ancaman. Lebih berbahaya. Ia mengasumsikan kepatuhan. Aku menutup telepon. Tenggang kedinjen. Kesalahan kecil itu, laptop terbuka, telah terendus. Aku tahu. Mereka tahu aku tahu. Permainan memasuki fase lain. Malam itu, aku memeriksa pintu berulang. Menggeser kursi. Menyiapkan tas kecil. Dokumen penting. Uang tunai. Kunci cadangan. Aku tidak pergi, tapi siap untuk pergi. Kesiapan adalah ketenangan palsu yang kubutuhkan. Aku duduk dalam gelap, mendengarkan rumah bernapas. Ada bunyi langkah di luar. Lalu berhenti. Aku menahan napas. Menunggu. Tidak ada apa-apa. Tapi pesan sudah jelas, jarak aman menyusut. Aku menyadari satu hal lagi, aku tidak sendirian seperti yang mereka kira. Ada celah yang belum mereka tutup. Seseorang yang ragu. Seseorang yang melihat terlalu banyak. Aku belum tahu siapa. Tapi intuisi jarang salah saat hidup dipertaruhkan. Aku menyimpan dokumen terakhir. Mematikan lampu. Berbaring tanpa bergerak. Dalam keheningan itu, aku tahu waktuku menipis, dan kesalahan tadi telah mengubah arah. Di saat yang sama, di tempat yang tak kuduga,
Seseorang mulai bergerak ke arahku. Telepon itu bergetar sekali, lalu berhenti. Tidak ada nada. Tidak ada nama. Hanya satu pesan pendek yang muncul, seolah dikirim sambil menahan napas, "Kita perlu bicara. Sekarang." Aku tidak langsung menjawab. Aku memeriksa jendela. Pintu. Bayangan di dinding. Dunia sudah mengajariku bahwa urgensi sering dipakai sebagai umpan. Namun ada sesuatu pada kalimat itu, bukan isinya, tapi waktunya, yang membuatku berdiri. Kami bertemu di tempat yang netral, cukup ramai untuk bersembunyi, cukup sunyi untuk didengar. Warung kopi kecil di ujung jalan, dengan kipas tua yang berdecit pelan. Ia duduk membelakangi jendela, memilih meja sudut. Kebiasaan orang yang pernah takut. "Kamu berubah," katanya tanpa basa-basi. "Aku belajar," jawabku. Ia mengangguk, seolah itu jawaban yang benar. Wajahnya menyimpan garis lelah yang tidak dibuat-buat. Mata yang pernah percaya, kini berhitung. Aku mengenalnya dari lingkaran lama, bukan sahabat, bukan musuh. Orang yang tahu terlalu banyak dan kehilangan cukup banyak untuk berhati-hati. "Aku tidak bisa lama," katanya. "Aku juga." Kami sepakat dalam keheningan singkat. Ia mengeluarkan ponsel, meletakkannya terbalik di meja. Isyarat kecil, tidak merekam, tapi juga tidak ingin direkam. Aku meniru. Verifikasi Dinjen. Bukan empati. "Ada yang tidak beres dengan ceritamu," katanya pelan. "Dan bukan kamu sumbernya." Aku tidak tersenyum. Aku menunggu. Ia menyebutkan detail yang tidak pernah kuceritakan. Tanggal. Frasa. Satu kalimat yang hanya ada di dokumen internal. Jantungku berdebar, tapi wajahku tetap datar. Jika ia tahu ini, berarti garis pertahanan sudah ditembus. Atau ia berdiri di sisi yang tepat. "Kenapa kamu bilang padaku?" tanyaku. Ia menatap kipas. "Karena aku pernah di posisi itu." Luka orang lain bukan jaminan kesetiaan. Aku tahu. Aku bertanya apa yang ia inginkan. Ia menjawab dengan jujur yang tidak nyaman. "Akses," katanya. "Dan perlindungan." Kami menimbang. Kata-kata dipilih seperti memindahkan pecahan kaca. Ia punya pengetahuan khusus, celah prosedur, kebiasaan orang-orang di balik meja. Aku punya bukti mentah dan waktu yang menipis. Rencana mulai dirakit dari keterbatasan. Tidak ada pahlawan. Hanya dua orang yang tidak ingin dihapus. Tekanan eksternal meningkat. Pesan-pesan masuk lebih sering. Nada tetap tenang. Aku merasakan jam pasir di balik. Kami membuat keputusan cepat, apa yang dibagikan, apa yang disimpan. Rahasia inti tetap di tanganku. Ia tahu garis itu. Ada momen hampir percaya. Saat ia menutup matanya sejenak dan berkata, "Aku tidak akan mengkhianatimu." Kalimat itu terlalu lurus. Aku mencatatnya, bukan mempercayainya. Kami berpisah tanpa berjabat tangan. Di luar, hujan tipis turun. Aku berjalan memutar, memastikan tidak diikuti. Malam itu, aku menyusun ulang bukti dengan perspektif baru. Motif makin jelas. Kendali. Narasi. Penghapusan yang terlihat bersih. Keesokan harinya, ia mengirimkan sesuatu. Dokumen tambahan. Bergena. Tepat sasaran. Harapan rapuh muncul, cepat kupadamkan. Harapan membuat ceroboh. Di sore yang sama, aku menemukan kejanggalan kecil. Timestamp yang tidak sinkron. Metadata yang tersentuh. Pengkhianatan kecil, mungkin tidak disengaja. Atau sinyal. Aku menatap layar lama. Diam. Aliansi diuji bukan oleh ledakan, tapi oleh detail. Telepon keberjeder. Pesan singkat darinya, "Maaf. Aku harus bergerak cepat." Aku tidak membalas. Di dadaku, rasa dingin menyebar. Konfrontasi tak terelakkan. Aku tahu kami dekat ketika pesan-pesan itu berhenti. Tidak ada tekanan baru. Tidak ada pengingat. Keheningan seperti ini bukan damai. Ini tarikan napas sebelum dorongan. Aku mulai memetakan mereka seperti memetakan bangunan yang akan runtuh. Bukan dari pintu utama, tapi dari retakan halus di sudut-sudut yang jarang diperhatikan. Pola manipulasi mereka rapi, hampir indah, mengulur waktu,
memindahkan beban ke emosiku, memancing reaksi agar aku terlihat tidak stabil. Aku berhenti memberi mereka itu. Aku menjawab seperlunya. Neutral. Singkat. Nada datar. Aku membiarkan jeda bekerja. Jeda membuat orang terburu-buru mengisi. Tekanan kuarahkan dengan presisi. Satu email ke alamat yang tepat, bukan untuk menuduh, hanya untuk mengklarifikasi. Satu pertanyaan yang tampak polos, tapi ditempatkan pada waktu yang salah bagi mereka. Aku menyebutkan tanggal yang keliru, sengaja. Menunggu koreksi. Koreksi itu datang cepat. Terlalu cepat. Nada defensif menyelinap di balik kalimat formal. Aku mencatatnya. Aku menyiapkan narasi tandingan, bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan. Aku menyusun kronologi yang bersih, mengikat fakta pada waktu dan saksi yang tidak bergantung padaku. Aku mengirimkan sebagian kecil, cukup untuk menunjukkan aku tidak sendirian, tidak cukup untuk membuka seluruh kartu. Ini bukan perlu, balasan mereka. Kita bisa selesaikan internal. Internal berarti jawab. Aku tidak masuk. Bukti kuposisikan sebagai tuas. Aku menahannya di udara, memperlihatkan bobotnya tanpa menjatuhkan. Setiap kali mereka menekan, aku mengendur sedikit, lalu berhenti. Mereka mulai goyah, terlihat dari perubahan nada. Dari rapi menjadi repetitif. Dari tenang menjadi menggurui. Aku menguji satu lagi retakan, inkonsistensi. Aku meminta pertemuan singkat. Mereka menyetujui, lalu membatalkan. Lalu menyetujui lagi. Jadwal berubah 3 kali. Orang yang memegang kendali tidak melakukan itu. Di tengah semua itu, aku menjaga jarak dari sekutuku. Aku tidak memotongnya, tapi aku tidak menyerahkan lagi. Aku mengamati bagaimana informasiku kembali padaku dalam bentuk yang berbeda. Sedikit terdistorsi. Cukup untuk memberitahu jalur bocor. Pertemuan akhirnya terjadi di ruang yang dingin dan terang. Meja panjang. Kursi keras. Pendingin udara terlalu kuat. Aku duduk tegak, tangan di pangkuan, napas pelan. Mereka masuk satu persatu, senyum profesional, mata menghitung. Kami ingin memastikan kamu baik-baik saja, kata salah satu. Aku baik, jawabku. 2 kata. Benar. Mereka berbicara lama, menggunakan kata-kata yang terdengar peduli. Aku mendengarkan, tidak menyela. Ketika giliranku, aku tidak membantah. Aku bertanya. Di dokumen ini, kataku, menunjuk tanpa menyentuh, tanggalnya berbeda. Mana yang benar? Keheningen singkat. Mata berpindah. Seseorang menjawab terlalu cepat, lalu berhenti. Orang lain mengambil alih, merapikan. Aku tersenyum kecil, bukan senyum bahagia, tapi pengakuan bahwa mereka juga melihatnya. Ini kesalahan administratif, kata mereka. Baik, kataku. Tolong perbaiki. Aku menyetop map. Tidak ada kemenangan. Hanya tekanan yang dipertahankan. Setelah itu, pesan-pesan berubah. Lebih sering. Lebih panjang. Upaya pembalikan mulai terasa, aku digambarkan sebagai pihak yang sulit, emosional, tidak kooperatif. Aku menyiapkan saksi sunyi, log komunikasi, timestamp, rekaman rapat yang sah. Aku tidak menyebarkannya. Aku menunggu. Malam itu, telepon berdering. Nomor yang sama. Suara yang sama. Kali ini ada retak kecil di belakang ketenangannya. Kamu membuat ini berbahaya, katanya. Untuk siapa? Tanyaku. Jira. Itu jawabannya. Risiko meningkat tajam. Aku merasakannya di cara tetangga menatap. Di pintu yang terasa lebih berat. Di langkah yang berhenti terlalu lama di luar. Aku mengganti rute lagi. Mematikan lampu lebih awal. Mengunci lebih sering. Sekutuku mengirim pesan singkat. Mereka panik. Aku tidak merayakannya. Panik membuat orang ceroboh, tapi juga membuat mereka kejam. Aku menyiapkan satu langkah terakhir, bukan serangan, panggilan keterang. Aku menyusun paket lengkap, dengan catatan waktu, saksi, dan konteks. Aku menandainya untuk dikirim, tapi belum kukirim. Ancaman eskalasi datang tanpa kata. Sebuah pemberitahuan resmi. Tenggat baru. Lebih ketat. Aku membaca, menutup, lalu duduk lama dalam gelap.
Ini titik tanpa balik. Kebenaran menentang panggung. Aku menekan tombol kirim, lalu segera mengunci ponsel. Tidak ada hitungan mundur. Tidak ada doa. Hanya keputusan yang akhirnya berhenti bergetar. Pagi itu ruang terasa berbeda. Bukan lebih terang, bukan lebih gelap. Lebih jujur. Aku datang lebih awal, duduk di kursi yang dingin, mendengarkan pendingin udara bekerja tanpa lelah. Di tanganku, map yang sama, kini lengkap, rapi, tak menyisakan celah. Satu persatu mereka masuk. Wajah-wajah yang selama ini hanya hadir sebagai suara dan tanda tangan kini berdiri di depanku. Senyum profesional dipasang. Aku tidak membalasnya. Aku menatap meja, garis kayunya, retak kecil yang membelah serat, pengingat bahwa benda paling solid pun punya titik lemah. Kita mulai, kata seseorang. Aku mengangguk. Mereka berbicara duluan, seperti biasa. Menyusun kerangka, menamai masalah, menawarkan jalan keluar yang terdengar masuk akal. Aku mendengarkan, tidak menyela. Menahan emosi seperti menahan napas di bawah air, terukur, sadar. Ketika giliranku, aku tidak mengangkat suara. Aku membuka map. Ini kronologi, kataku. Tidak panjang. Tidak dramatis. Hanya tanggal, waktu, perubahan akses, pesan, dan jeda. Aku menyajikannya berlapis, menutup satu celah sebelum membuka yang lain. Setiap klaim diikat ke bukti. Setiap bukti diberi konteks. Aku tidak menyalahkan. Aku menunjukkan. Ada momen hening pertama. Pendek. Significant. Seseorang mencoba memotong. Aku berhenti, menatap, lalu melanjutkan tanpa izin. Emosi tetap ditahan. Aku tahu jika aku naik nada, mereka akan memanfaatkannya. Jadi aku berbicara seperti membaca laporan cuaca. Fakta, tanpa warna. Aku menyebutkan peranku sebagai ayah. Tidak sebagai argumen, tapi sebagai identitas yang dipertanyakan tanpa dasar. Aku menunjukkan bagaimana narasi dibangun, bagaimana kata, tenang, dipakai untuk menghapus kehadiran. Aku menyertakan pernyataan saksi yang tak bisa mereka singkirkan. Ini tidak dimaksudkan, kata seseorang. Maksud tidak mengubah dampak, jawabku. Pendek. Cukup. Risiko pribadi mencapai puncak ketika mereka menyebut konsekuensi. Kata-kata itu disampaikan halus, seolah peringatan ramah. Aku merasakan dada mengencang, tapi wajahku tetap tenang. Aku sudah menyiapkan ini. Ada jalur terang, kataku. Atau kita lanjutkan formal. Aku tidak mengancam. Aku menawarkan pilihan yang sebenarnya bukan pilihan. Keheningan kedua lebih lama. Aku mendengar detik jam. Napas seseorang yang terlalu cepat. Mata berpindah, mencari persetujuan. Retakan itu kini terlihat semua orang. Akhirnya, nada berubah. Lebih lunak. Lebih berhati-hati. Mereka meminta jeda. Aku menyetujui. Aku tahu kapan harus berhenti menekan. Di luar ruangan, aku berdiri di lorong, menatap jendela buram. Tangan sedikit gemetar. Aku mengepalkan, melepas. Aku tidak runtuh. Belum. Ketika mereka kembali, keputusan dibacakan. Tidak sempurna. Tidak adil sepenuhnya. Tapi cukup untuk mengembalikan identitas yang dicabut tanpa hak. Cukup untuk menghentikan penghapusan. Aku menandatangani. Pulpen terasa berat. Nama lengkapku terlihat utuh di kertas. Setelahnya, aku duduk sendiri sebentar. Ruangan kosong. Pendingin udara masih bekerja. Aku menghela napas panjang, yang pertama tanpa hitungan. Namun ini belum selesai. Hubungan tidak diputus di meja rapat. Ia berlanjut di rumah, di lorong, di mata anak-anak yang belum mengerti. Keputusan akhir bukan hanya milik mereka, juga milikku. Aku berdiri, membawa map, dan melangkah keluar. Masa depan hubungan kini bergantung pada langkah berikutnya. Setelah badai, sisa-sisa harus disusun. Keheningan setelah semuanya selesai terasa lebih berat daripada ancaman manapun. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada panggilan. Hanya ruang yang akhirnya berhenti menekan, meninggalkan gema yang harus kuhadapi sendiri. Aku pulang lebih lambat hari itu. Bukan karena rute berubah, tapi karena langkahku melambat. Setiap sudut kota terlihat sama,
namun rasanya berbeda. Lampu jalan menyala seperti biasa. Warung masih buka. Dunia tidak menunggu keadilan ditegakkan untuk terus berjalan. Di rumah, aku membuka jendela. Udara malam masuk perlahan. Bau hujan yang tertinggal di aspal membawa ingatan yang tidak ingin kuusir. Aku duduk di kursi yang dulu jarang kupakai. Diam. Tidak ada dorongan untuk mengisi keheningan. Untuk pertama kalinya, aku membiarkannya ada. Hari-hari berikutnya diisi dengan penataan ulang yang sunyi. Bukan perubahan besar. Hal-hal kecil. Aku memindahkan meja kerja ke dekat jendela. Aku menaruh kembali foto-foto, tidak semuanya. Hanya yang kupilih. Memilih kini terasa penting. Batas juga. Aku bertemu anak-anakku di waktu yang disepakati. Waktu terasa canggung di awal, seperti sepatu baru yang belum pas. Kami berjalan di taman. Tidak ada pembicaraan berat. Hanya langkah, ayunan, dan tawa kecil yang muncul sesekali. Aku tidak meminta maaf berlebihan. Aku hadir. Kita kesini lagi, tanya yang kecil. Ayah, jawabku. Kalau kamu mau. Ia mengangguk. Kesederhanaan itu mengajarkanku banyak hal. Bahwa kehadiran bukan argumen. Ia adalah praktik. Hubungan dinilai ulang dengan batas tegas. Aku tidak lagi menjelaskan diriku tanpa diminta. Aku tidak lagi menerima nada yang merendahkan sebagai kewajaran. Percakapan menjadi lebih singkat, lebih jelas. Ada jarak yang dijaga, bukan untuk menghukum, tapi untuk bernapas. Ada malam-malam ketika luka lama muncul tanpa izin. Dalam bentuk mimpi singkat. Dalam jeda sebelum tidur. Aku tidak melawannya. Aku merawatnya. Dengan mencatat. Dengan berjalan pagi. Dengan minum air dan bernapas perlahan. Penyembuhan bukan garis lurus. Ia spiral yang berulang, tapi dengan radius yang mengecil. Aku bertemu kembali dengan orang-orang yang sempat menjauh. Beberapa meminta maaf. Beberapa tidak. Aku belajar bahwa penjelasan tidak selalu diperlukan. Ada pertemuan yang cukup dengan anggukan. Ada yang berakhir dengan senyum tipis. Aku memilih energi yang kupelihara. Keadilan telah ditegakkan sejauh mungkin. Tapi ia tidak mengembalikan waktu. Tidak menghapus kata-kata yang terlanjur diucapkan. Tidak menyatukan kembali bentuk yang telah berubah. Penerimaan datang pelan-pelan, seperti cahaya pagi yang tidak memaksa gelap pergi, hanya menunggu. Identitas baruku terbentuk dari pelajaran pahit itu. Aku bukan lagi orang yang menunggu dipahami. Aku adalah orang yang menetapkan. Aku bukan lagi tamu di hidupku sendiri. Aku pemilik ruang yang kupilih untuk dibuka. Suatu sore, aku menemukan map lama. Aku membukanya, membaca ulang, lalu menutupnya. Tidak ada dorongan untuk menyimpannya. Aku merobeknya pelan, lembar demi lembar. Bukan marah. Selesai. Aku duduk di lantai, bersandar pada dinding, menatap sisa kertas. Napasku stable. Tabuka tenong. Ada rasa lega yang pahit, seperti kopi tanpa gula. Tidak manis, tapi jujur. Harapan kembali, bukan sebagai janji besar, tapi sebagai kebiasaan kecil. Bangun pagi, menjawab pesan dengan jujur, menolak dengan sopan, menerima dengan selektif. Harapan yang realistis, kokoh karena ia tahu batasnya. Di luar, suara anak-anak bermain terdengar. Aku berdiri, membuka pintu, dan melangkah keluar. Tidak ada cliffhanger. Tidak ada musik menggelegar. Hanya langkah yang mantap menuju hari yang tidak sempurna, tapi milikku.